Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanji'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Qala Allah Subhanahu wa taala bil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalat inna muluka ijadakhulu qaryah afsaduha wa ja'alu aizatan ahliha azilah wa kadzalika yaf'alu. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah, umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita sadarkan diri kita ingatkan diri kita bahwa kita semua adalah berasal dari Allah. Tiba waktunya kita semua kembali kepada Allah. Kita puja dan puji Allah karena Allah telah memberikan kekayaan yang tidak bisa ditawar-tawar. Karena Allah telah memberikan kemuliaan yang menjamin kehidupan manusia. Kemuliaan itu tidak diberikan kepada makhluk lain terkecuali hanya kepada makhluk yang dipilihnya. Itulah hidayah iman. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan hidayah iman ini kepada diri kita sampai akhir hayat hidup kita. Kita tinggalkan dunia ini dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari kita tingkatkan ketaatan, ketundukan, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada pintu yang terbaik, tidak ada jalan yang terbaik, tidak ada tempat yang terbaik, tidak ada tempat permohonan yang tertinggi, yang terbaik, terkecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lahir ke atas dunia ini dalam keadaan telanjang. Nanti pada akhirnya kita tinggalkan dunia ini hanya dengan beberapa lembar kain yang menjadi kain kafan. Untuk itulah saudara-saudaraku sekalian, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sebagai orang yang telah mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tidak ada yang kita taati, tidak ada yang kita patuhi terkecuali hanya Allah. Kita boleh taat kepada manusia, boleh taat kepada manusia, tapi manusia yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Saudaraku sekalian, dengan keimanan yang kita miliki, dengan ketaatan dan kesadaran yang kita punya, marilah kita bersama-sama selalu mawas diri. Kita selalu waspada terhadap perkembangan-perkembangan kehidupan yang sedang kita jalani saat ini.
tidak ada guidance of our life, tidak ada penuntun dari perjalanan kehidupan kita ini terkecuali Al-Quranul Karim dan sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Petunjuk kita, pedoman yang kita miliki adalah Al-Quranul Karim. Secerdas apapun kita, sehebat apapun kekuasaan yang kita punya, sekaya apapun kita di atas alam semesta ini, tidak ada yang lebih bernilai petunjuk itu terkecuali hanya Al-Quran. Al-Quran menuntun manusia untuk membangun peradaban. Al-Quran ini diberikan oleh Allah untuk menuntun manusia agar selalu hidupnya lurus, hidupnya diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengajak diri saya, keluarga saya, dan kita semua waspada terhadap kehidupan. Saudara-saudara sekalian, kewaspadaan itu pernah dicontohkan beribu-ribu tahun yang lalu, ribuan tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa itu ada pada pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman telah dilantik oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul, Nabi Sulaiman mendapat informasi dari intelijennya. Intelijennya melaporkan kepada Nabi Sulaiman bahwa tidak jauh dari istana yang dikuasai oleh Sulaiman ada sebuah kerajaan besar, ada penguasa yang hebat. Tetapi raja itu dia tidak menyembah Allah. Raja itu tidak patuh kepada Allah. Raja itu menyembah api. Kita tahu penganut penyembah api namanya Zoroaster. Penyembah Zoroaster ini sekarang pengikutnya hanya sekitar tinggal 500 orang saja di dunia ini. Masih ada, tapi hanya sekitar 500 orang saja. Mereka menyembah api. Begitu Nabi Sulaiman alaihissalam mendapatkan info dari intelnya, ya, jadi dari dulu intel itu kerjanya ngasih info, ya, jadi sejak zaman dulu itu. Cuman intel yang dimiliki Nabi Sulaiman waktu itu burung. Jadi ada burung terbang kasih info kepada Nabi Sulaiman, ada kerajaan besar, ada penguasa besar, tapi dia tidak menyembah Allah, dia menyembah api. Begitu Nabi Sulaiman mendapat kabar itu, mendapat info, lalu Nabi Sulaiman mengirim surat kepada raja itu.
Apa isi suratnya? Kau apakah sebagai orang yang benar atau kau sebagai seorang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala? Jadi isi surat Nabi Sulaiman itu simple. Apakah Anda, apakah saudara sebagai seorang yang mengingkari Allah, atau Anda seorang yang mengikuti kebenaran? Surat itu kemudian dibacakan di depan para pembantu-pembantu raja itu. Dia bilang, saya mendapat surat dari Sulaiman. Dia meminta agar kita patuh Islam, mengikuti apa yang diinginkan oleh Nabi Sulaiman. Dia bertanya kepada pembantu-pembantunya, bagaimana menurut saudara-saudara isi surat ini? Karena dia kerajaan besar, pasukannya banyak, maka panglima-panglimanya mengatakan, kita ini memiliki pasukan yang kuat. Kita punya pasukan yang kuat. Kita punya pasukan yang hebat. Tapi sang raja mengingatkan, inilah saudara-saudara sekalian, jamaah sidang Jumat yang diberikan oleh Allah. Ada kalimat yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kalimatnya adalah, qalat inna muluka ija dakhalu qaryah absaduha wa ja'alu aijatan ahliha ajilah wa kazalika yaf'alu. Nanti bisa dibuka dalam Quran surat An-Naml ayat 34. Jadi raja setelah mendapat surat dari Sulaiman alaihissalam, dia tanya panglima-panglimanya, bagaimana pendapat kalian ini? Maka panglimanya merasa dirinya hebat, merasa kuat, pasukan lengkap, senjata hebat. Udah, kita hadapin aja. Tapi ternyata sang raja ini, ya kebetulan rajanya itu adalah perempuan, namanya Balkis. Dalam banyak tafsir disebut putri, padahal dia, karena kita kebiasaan raja itu untuk laki-laki, padahal dia posisinya raja, pengambil keputusan. Dalam ayat ini dikatakan, qalat inna muluka. Jadi putri Balkis mengatakan kepada panglima-panglimanya, ingat. Nah, disinilah saudara-saudara sekalian, ini pelajaran kepada kita semua. Qalat inna muluka. Ingat, apabila ada sebuah kekuasaan, nah ini, jadi muluka ini ada kekuasaan, ada penguasa. Jika ada penguasa besar, ijadakhul, penguasa besar itu masuk ke satu tempat. Nah, disinilah kita waspada. Jadi setiap muslim itu harus memiliki kewaspadaan. Karena kita sering terkesima terhadap sesuatu yang besar, sesuatu yang hebat.
Sering kita kaum muslimin itu terkesima terhadap sesuatu yang hebat, sesuatu yang besar. Dan banyak orang juga terkesima ketika dia merasa hebat, ketika dia merasa besar. Balkis mengingatkan kepada pasukannya, panglima-panglimanya, pembantu-pembantunya. Apa dia bilang? Yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini berarti kita harus waspada. Jadi setiap muslim itu mesti waspada dia terhadap kekuatan-kekuatan besar. Kenapa? Ketika kekuatan-kekuatan besar itu masuk ke satu wilayah, qalat inna muluka ijad dakhalu qaryah absaduha. Jadi kalau ada penguasa-penguasa besar masuk ke dalam satu wilayah, mereka akan melakukan pengrusakan. Lihat apa yang terjadi di Ukraina. Apa yang terjadi di Ukraina? Apa yang terjadi di Suriah? Ini semua harus mengambil pelajaran bagaimana kaum muslimin waspada bahwa kekuatan-kekuatan besar itu apabila masuk ke dalam satu wilayah, absaduha, dia akan melakukan pengrusakan. Bisa pengrusakan fisik, bisa pengrusakan fisik, tapi bisa juga merusak cara berpikir, yang disebut dengan Ghazwul Fikri. Dirusak cara berpikirnya. RRC Cina tahun 1700, tahun 1800 dipimpin oleh kaisar yang lemah, masuk kekuatan besar waktu itu, pemodal-pemodal besar masuk ke Cina. Itulah perdagangan candu. Akhirnya wilayah Cina lepas selama 100 tahun. Disadari begitu ada kekuasaan besar masuk candu besar-besaran. Di negeri kita pun bukan tidak mungkin itu terjadi. Bagaimana jumlah para pemakai narkotik di Indonesia bukan semakin berkurang, tapi semakin bertambah jumlahnya. Zaman Soeharto, Jenderal Soeharto presiden, penyeludupan itu hanya sekitar 7 kilogram, itu sudah geger seluruh Indonesia. Hari ini bisa puluhan kilogram, bisa ratusan ton masuk. Apa itu? Itulah kekuatan besar. Absaduha, dia merusak cara berpikir, merusak keyakinan. Kemudian apalagi? Apabila kekuatan besar masuk, dia akan merusak waja'alu a'izah, dan dia akan membuat masyarakat itu terhina, diremehkan, direndahkan. A'izah ahliha, kehormatan mereka, kemuliaan mereka itu dihinakan. Wa kadzalika yaf'alun. Itulah pekerjaan, perbuatan-perbuatan, kekuatan-kekuatan besar apabila dia masuk
ke dalam satu wilayah. Bagaimana untuk mengatasi itu? Saudara-saudaraku sekalian, kita selalu berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi saudara-saudara sekalian, kita mohon kepada Allah. Begitu kita mengatakan sebagai seorang muslim, minta pada Allah jangan sampai hidayah itu dicabut. Begitu hidayah itu dicabut, kita akan terhina dan mudah kekuatan-kekuatan itu besar merusak kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memelihara dan menjaga diri kita, menjaga keluarga kita. Mudah-mudahan kita semua waspada bagaimana menjaga jamaah, menjaga kekuatan ummah dengan kebersamaan, dengan membangun wihdatul ummah, umat yang satu. Semoga Allah senantiasa memberikan berkahnya kepada kita. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ajril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiru wal ghafurur rahim. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Salam ya Karim, ya Allah ya Badi as-samawati wal ard, ya Allah ya Alimul ghaib wa syahadah, ya Allah ya Allah ya Malikal mulki, ya Allah ya Dzul jalali wal ikram. Ya Allah, kami tadahkan tangan kami pasrahkan jiwa kami, ruh kami ada dalam genggaman-Mu ya Allah. Tidak ada yang kami taati, tidak ada yang kami patuhi ya Allah, hanya Engkau ya Allah. Jadikanlah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjadi uswatun hasanah kami dalam kehidupan ini. Ya Allah, kuatkanlah iman kami ya Allah. Kuatkanlah hati kami dalam menghadapi berbagai macam ujian ya Allah. Mudahkanlah urusan-urusan kehidupan kami ya Allah. Bukakanlah pintu-pintu rezeki yang halal dan thayyib kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atmim lana nurana fir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana iddal lil awwalina wal akhirina ayatan minka warzuqna anta khairur raziqin. Ya Allah, kami adalah anak-anak ayah dan ibu kami ya Allah. 9 bulan 10 hari kami dalam kandungan ibu.
bercucuran darah dari rahim ibu kami ya Allah, bercucuran air mata ibu kami, bercucuran keringat ayah kami membesarkan mencari nafkah untuk kami ya Allah. Sampai saat ini ya Allah belum pernah menetes darah dari diri kami untuk membalas budi baik ayah dan ibu kami. Belum pernah menetes keringat untuk membalas kebaikan-kebaikan ayah kami mencari nafkah untuk kami. Ya Allah, jika ayah dan ibu kami telah kembali ke hadapan-Mu, lapangkan kuburnya ya Allah. Bebaskan mereka dari azab-azab-Mu ya Allah. Jadikanlah doa ini sebagai doa anak yang saleh. Tempatkan mereka di tempat yang terbaik. Berikan mereka surga yang terbaik ya Allah. Ya Allah, kami adalah ayah dari anak-anak kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang memiliki kejujuran sebagaimana kejujuran yang Kau berikan kepada Abu Bakar Siddiq. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang senantiasa berjuang membela agama-Mu ya Allah. Keberanian yang tidak pernah luntur ya Allah, sebagaimana keberanian yang Kau berikan kepada Umar ibn Khattab. Limpahkan rezeki yang halal dan thayyibah kepada anak-anak kami dalam mencari nafkah ya Allah, sebagaimana limpahan rezeki yang pernah Kau berikan kepada Utsman bin Affan. Ya Allah, cerdaskanlah anak-anak kami dalam menuntut ilmu yang hak ya Allah, sebagaimana kecerdasan yang pernah Kau berikan kepada Ali bin Abi Thalib. Allahumma ya Allah, Rabbana atmim lana nurana firlana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.